cukup jawabnya dan tidak. Pak benar dari dulu Bapak itu termasuk orang yang suka silaturahmi. Ya. Lebih tahan jaganya atau ngantukannya? Ngantukannya. Tapi ngantuknya hilang kalau sudah cerita Pak. Kalau sudah ngomong bisa lupa waktu. Saya kan SMP itu kan pernah opnam. Ya. Sakit lever. Oh gitu. Dari situ mungkin sering ngantukan karena faktor itu. Ya. Katanya sih. Ya. Kalau sering ini Pak, terhadap sesuatu itu awalnya cenderung nolak, tapi setelah dipikir-pikir baru nerima. Jadi tertutup di awal, terbuka di akhir. Jadi terhadap sesuatu yang baru itu nggak mudah untuk menerima. Cenderungnya itu menolak dulu. Tapi setelah dipikir, nanti baru bisa menerima. Apakah seperti itu? Ya kadang kalau sesuatu ya bisa diterima. Apakah kalau tidur sering kaget-kaget Pak? Enggak. Pernah menerima sesuatu dari seseorang enggak? Benda-benda sesuatu dari seseorang? Enggak. Nawari. Mungkin aja Bapak menolak, tapi ada orang yang nawari. Siapa yang terakhir? Saya menerima sesuatu itu ya? Ya. Pokoknya nawari aja, misalnya ini untuk apa itu punya khasiat ini atau apa gitu. Orang nawari, bapak-bapak sebenarnya nggak mau, tapi orang nawari itu ada aja. Gampang kagum nggak? Heran. Bapak nggak kagum Bapak berdiri Bapak sendiri? Ya. Enggak termasuk kekaguman pada diri, kemampuan diri sendiri? Ya, insya Allah karena ada perubahan positif. Ada perubahan positif daripada saya yang dulu. Saya bersyukur itu kan. Pernah ada gangguan di kulit nggak Pak? Ya, ketularan anak saya gatal-gatal dari pondok. Sebenarnya dia gatal ikutan gatal, ini juga gatal. Ada perasaan tidak suka kalau menerima omongan dengan nada perintah? Enggak suka. Misalnya orang minta tolong tapi nadanya perintah-perintah, di hati itu kurang bisa Nggak cocok, nggak serak. Model bahasanya tuh kayak memerintah, orang minta tolong tuh modelnya merintah. Iya. Sampai terakhir. Saya jawab iya. Saya bantu. Soalnya kalau suruh aku, saya yang bantu. Siapa yang nyuruh saya ini ya, merintah ya? Ya pokoknya nggak seneng begitu kan, siapapun yang nggak bisa seneng. orang kenal maupun tidak kenal, punya siapa saja kan bisa dibedakan adanya perintah atau enggak. Ya karena saya seorang entrepreneur ya. Iya. Saya nggak mau diperlakukan sebagai karyawan. Udah beda, entrepreneur itu Nggak seneng diperintah. Kadang terlalu pede gitu Pak. Seperti jalan itu rasanya ini bener jalan. Betul. Oh tiba Betul. Ya. Betul. Ya. Betul itu. Ya kok ya. Salah. Betul Pak. Betul. Itu ciri-cirinya orang jus 15 itu begitu Pak. Jadi Bapak jusnya 15. Jadi kalau ibu itu jus 16, Bapak jus 15. Jujur aja. Iya, mau saya memang harus Jadi 15 tadi apa Bu?
Kalau 15 itu. Jadi beberapa sifatnya juga sama. Jadi kalau ibu juz 16, ibu juz 16 itu ibu berbagi sifat pada surah Kahfi. Karena surah Kahfi itu sebagian masuk juz 15, sebagian masuk juz 16. Jadi sebagian ciri-ciri Kahfi buah, karena itu kadang-kadang juga agak misterius, juga seneng kadang-kadang muncul ingin menyendiri, nggak mau diganggu. Terus termasuk saya menyendiri nggak mau diganggu. Ya, itu bagian dari kahfinya. Ya. Itu bagian dari kahfinya. Ketika sedang masak buah. Saya kakinya cocok. Tapi Bapak seperti itu juga sama ada. Oh, ada ya. Ada. Oh, iya. Ya, karena sama-sama bagian dari kahfi. Jadi itu 15 dan 16 itu berbagi surah di surah Kahfi. Ya, 74 ayat itu. Sama-sama tidak akan memperoleh kepuasan kalau tidak menerjuni dunia rohani. Masih selalu bertanya-tanya. Jadi yang biasanya memuaskan itu ya bahasan-bahasan filsafat, kejiwaan, kerohanian, baru kalau enggak itu panggilan itu akan terus ada. Itu karena bagian dari kahfinya itu seperti itu. Rohmi enggak? Gampang heran. Ya. Kalau sudah ngobrol kadang lupa waktu. Ya, juz 15 Ibu. Ya. Orang ini penyakit bawaannya itu seluruh persendian itu bisa terasa ngilu-ngilu gitu. Kalau penyakit pokoknya sih jantung. Penyakit pokoknya jantung. Kemudian persendian. Karena itu biasanya ya potensi untuk menjadi stroke. Ciri orangnya. Orangnya ini sok kemeruh, sok tahu. Ya. Bahasa Malangnya itu kemeruh, bahasa Indonesianya sok tahu. Karena sok tahunya, yang dia nggak ngerti itu berani menjawab. Bahkan dia itu berani menjawab pertanyaan yang tidak diajukan pada dirinya. Jadi misalnya A dan B, C itu bertanya pada A, si B ini yang menjawab. Nah, ini kemeruhnya, sok tahunya itu seperti itu. Ya. Orangnya itu suka memerintah, tidak suka diperintah. Tapi orangnya senang silaturahmi dan senang traveling. Kalau sudah ngobrol, itu sulit dihentikan. Jadi bisa jagongan sampai malam-malam itu terus. Tapi sebaliknya kalau tidur itu juga tambeng. Apa tambeng itu ya? Ya kuat gitu. Tidur itu nggak bangun-bangun ya. Saya katakan begini, ini ada di antara yang hadir ini. Cuma saya nggak mau nunjuk langsung. Tapi kalau ada yang mau ngaku boleh saja. Ya. Saya bertanya pada Pak Agung ya. Apa benar Pak Agung ini dulu penggemar sepak bola? Wah, sepak bola ya zaman saat mahasiswa ya tentang Bapak. Ya. Apa benar Pak Agung orangnya suka silaturahmi? Ya, kami merasa begitu Bapak. Salah. Ya. Apa benar Pak Agung kadang nggak tegaan pada teman? Utang-utang banyak yang nggak nyaur kan Pak ya? Iya. Pernah merasakan ngilu-ngilu di seluruh persendian? Ya, sekarang bahkan ada yang ngilu nih Pak. Ya. Ini contoh. Bahwa saya melihat ini, itu saya sesuaikan dengan karakteristik Qur'ani. Jadi setiap orang itu, karena Al-Quran itu sebenarnya adalah blueprint.
Lalu perwujudannya itu pada manusia. Pak Agung ini juga termasuk orang yang kalau sudah ngobrol itu sering lupa waktu, sulit diputus. Kalau sudah ngomong. Ya. Kadang apa ini? Kalau debat sering nggak mau kalah, Pak ya. Tetapi atos di awal, lunak di akhir. Jadi kalau awal menerima menanggapi pandangan orang, itu cenderung bertahan atau menolak. Tapi setelah ada penjelasan lanjut, direnung-renung, akhirnya menerima. Itu yang katakan kaku di awal, tapi lunak di akhir. Menurut, kalau misalnya jalan, yang tidak tahu, itu kadang-kadang enak saja menunjukkan. Sudah arahnya ke sini. Tahu-tahu ketemu jalan buntu misalnya. Pernah dialami seperti itu enggak, Pak Agung? Iya, Pak. Ya. Ini bagian dari yang saya katakan bahasanya kemeruh tadi itu, Pak. Iya. Tapi Pak Agung ini bakatnya itu di bidang pemasaran, Pak. Bakatnya itu di bidang pemasaran. Karena suka melebih-lebihkan informasi itu. Iya. Iya. Dan Pak Agung ini, iya, nggak takut demit itu. Jadi termasuk orang yang pemberani. Jadi nggak beda-beda jauh dengan Pak Amin Rais. Makanya jangan tanya. Iya. Iya. Ini contoh, Pak. Ini contoh. Jadi ciri-ciri pribadi begini ini itu bahaya ini. Wah, yang itu enggak saya ungkap, Pak. Kalau yang negatif enggak. Jadi paling enggak yang positif atau yang netral. Kalau yang negatif saya enggak mau mengungkapkan. Ya. Jadi ini termasuk bagian dari yang saya katakan tadi itu. Bahwa manusia itu memiliki karakter yang sesuai dengan karakter Al-Quran. Tapi Al-Qurannya itu bagian tertentu. Pak Agung ini termasuk, kenapa? Termasuk orang yang mudah takjub atau kagum. Mudah heran, takjub, atau kagum. Kenapa? Karena kalau dalam tinjauan Quran, Pak Agung ini adalah orang yang memiliki juz 15. Juz 15 itu diawali dari kata kekaguman. Subhanalladzi, asra bi abdihi lailan, dan seterusnya. Nah, hanya kekaguman itu macam-macam. Ada kagum pada situasi, ada kagum pada orang, terus yang agak narsis nanti kagum pada dirinya sendiri. Tapi kekaguman yang utama ketika muncul kekaguman pada Allah. Kekaguman arahnya harusnya nanti ke sana. Kalau kekaguman itu muncul pada diri, itu perilakunya itu suka nggak percaya pada orang atau suka ngetes orang. Jadi apa bener orang itu hebat, nggak masih percaya sebelum membuktikan. Itu kalau nanti arahnya kagum pada diri. Tapi kalau pada Allah semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Ini ciri-ciri yang saya tunjukkan. Maka sesungguhnya Al-Quran itu menceritakan perjalanan hidup manusia, kondisi perkembangan manusia, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi kenapa saya katakan bahwa Pak Agung tadi itu punya jiwa pemasaran, karena di dalamnya itu ada unsur surah An-Naba. An-Naba itu berita besar, karena itu suka menyampaikan berita-berita yang besar, atau kalau dalam pemasaran itu akan melebih-lebihkan.
Jadi memang cocok bidangnya di pemasaran. Lalu kalau jadi pemimpin itu ya memang bakatnya di situ. Karena memang orangnya lebih suka memimpin daripada dipimpin. Jadi suka merintah, nggak suka diperintah. Apa itu? Ya. Jadi kalau diperintah orang itu akan langsung dilemparkan. Jadi kalau misalnya tugas kelompok itu waktu sekolah itu, kamu yang mengerjakan, enggak, kamu saja, biar ini saja. Kan suka melemparkan begitu. Itu karena jiwanya lebih suka memimpin daripada dipimpin itu. Iya. Saya senang punya teman yang seperti itu. Juga ada selalu begitu. Kadang-kadang sengaja saya lakukan seperti itu. Nanti kan dilempar lagi. Iya. Hobinya makan sate, Ustaz. Ya. Jadi Pak Agung, untuk memudahkan, karena saya ibaratkan ya, Al-Quran itu seperti gambar sasaran tembak. Lingkaran besar, lingkaran makin kecil, lingkaran makin kecil, lingkaran makin kecil, kemudian ada titik tengah, nukleus. Pada nukleus itulah juz diri pada orang. Juz diri pada orang. Timbunan energi itu ada pada juz diri masing-masing. Tetapi tidak meninggalkan keseluruhan juz. Akhirnya tetap 30 juz. Karena manusia bentukan dari itu. Tapi timbunan energinya pada juz diri. Titik nukleus untuk Pak Agung itu ada pada juz 15. Nanti Pak Agung ditelaah ya. Isi juz 15 itu digunakan untuk bercermin. Oh ternyata seperti ini kondisi kehidupan saya. Kekuatan saya apa, kelemahan saya apa, itu bisa dipelajari pada juz 15 untuk Pak Agung. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya ini tadi, saya kaitkan dengan isi pada juz 15. Yang itu ada pada Pak Agung. Kalau ada yang meleset itu karena belum terjadi saja. Suatu saat akan terjadi. Tapi banyak yang saya sampaikan insya Allah banyak yang nyata, yang sudah dirasakan, yang sudah terjadi.